Mungkin lewat 3 tahun, umur 5 tahun mungkin baru exposure-nya penting. Tapi kalau sekarang nggak diajarin apapun masih masih belum ada artinya gitu. Kan umur udah 3 tahun, 4 tahun diajarin piano, nah itu mungkin efektif gitu ya. Seperti penuturan Jose, musik nampaknya lebih mempengaruhi Keitaro. Mungkin saja karena Keitaro lebih sering berinteraksi dengan Lucy. Akhirnya bakat itulah yang sekarang terlihat. Becky merasa perlu membekali diri dengan informasi yang cukup agar ia tidak menyesal di kemudian hari. Seperti seorang remaja wanita asal Jakarta yang meninggal dunia setelah disuntik cairan yang disangka kolagen untuk memperbesar payudaranya. Saya cari tahu operasi yang benar yang bagaimana. Apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Apa yang disebut dengan implan itu. Bagaimana caranya. Potongannya di mana aja. Saya dapat informasinya. Saya ke sana. Saya lihat fasilitasnya. Saya lihat bagaimana mereka kebersihannya. Kemudian pokoknya terjamin atau tidaknya deh kualitas pelayanan di sana ya kan. Jika Becky memilih tindakan operasi untuk menyempurnakan bentuk payudaranya, Poati lebih merasa aman memilih pengobatan alternatif untuk merubah bentuk hidung dan dagunya. Oh kalau alternatif iya aku berani kalau alternatif karena dia kan nggak pakai yang operasi-operasi gitu. Aku heeh, aku masuk ruang operasi aja kali udah selamat malam. Aduh urusannya belum dicakepin udah lewat aneh, gemeteran kagak karuan. Perubahannya yang pasti, hidung ya. Hidung jadi ngomong kita ya, nggak apa-apa ya, hidung emang. Terus ya ente ketawa aja sih ame ginian nih tuh kan. Berapa lama Poati harus menjalani pengobatan alternatif tersebut? Sampai jadi 6 bulanan kali, tapi tiap hari. Daripada musti operasi aku serem. Dia cuma pakai air putih doang gitu, ya kalau misalnya muka ya digituin, ya kalau misalnya ini di ditarik gitu, cuma kalau udah sakit teriak, dilepas, pakaiin air lagi, tapi ya air doa gitu, ditarik. Itu prosesnya emang lumayan lama. Terus kalau ini, jadi dia pakai air gitu, terus di sini tutupin sorban, kayak sorban-sorban dia deh tuh, sorban yang dia pakai. Tutupin terus ini diteken gitu. Ya jujur ya sakit, teriak lepas, dia ini lagi pakai air, teken, ya alhamdulillah hasilnya belobang gitu. Kedua belah pihak orang tua kita mohon, doa restunya semoga nggak ada halangan apapun juga dari proses kehamilannya di 7 bulan menuju ke 9 bulan dan insya Allah nanti lahirnya juga secara normal. Dari kedua ritual adat itu yang terkesan jelimet dan memerlukan sarana-sarana khusus sebagai simbol adalah 7 bulanan. Ada yang unik dari ritual ini. Seusai Monica disiram dengan bunga 7 rupa, suaminya kemudian mengambil kelapa. Konon dari kelapa itu bisa ditebak jenis kelamin sang bayi. Kalau boleh milih sih pengennya perempuan, karena kan yang laki udah ada. Jadi pengennya perempuan tapi ya balik lagi terserah dikasihnya apa yang penting sehat. Terus kalau nama alhamdulillah udah ada walaupun bukan kita yang kebagian nyari nama ya. Omanya yang udah nyariin. Bagi Monica, pengalaman melahirkan dan mengasuh bayi bukan hal baru lagi. Berbeda dengan Nola, sebagai ibu muda ia sering dibuat gregetan tidak tahu harus bagaimana menjinakkan kerewelan Naura. Kalau merepotkan pasti iyalah, pasti ada merepotkan karena kan pengalaman pertama ya, baru anak pertama, terus, cucu pertama juga dan kita nggak pakai pengasuh bayi. Jadi semuanya kita, urus sendiri gitu berdua. Jadi, tapi semuanya itu jadi apa ya, jadi suatu kenikmatan. Dengan ritual cukur rambut ini permohonan apa yang kalian panjatkan untuk Aura? Yang jelas yang bisa mencintai keluarga gitu, patuh sama orang tua. Dan berharap juga kita bisa menjadi orang tua yang baik buat mereka. Iringan doa juga mewarnai ritual 7 bulanan Monica. Di saat perut Monica yang kian membesar dan sebentar lagi akan melahirkan, permohonan terpentingnya adalah keselamatan dalam persalinan. Rencananya proses kelahiran seperti apa yang akan dipilih Monica? Normal lah ya. Lebih murah satu, kedua juga kayaknya sakitnya nggak selama yang sesar kan. Jika tiba saatnya untuk melahirkan berarti Monica sudah memiliki 2 anak. Dapat dipastikan kakak beradik ini tidak tinggal satu atap lagi. Asal tahu saja Joshua Hamijoyo putra pertama hasil pernikahannya dengan mantan suami pertama ikut ayahnya di Brunei. Dengan kenyataan ini bagaimana perasaan Monica?
Aku nggak pernah ngebahas hal itu sih sama dia ya, nggak mau bikin dia bingung gitu. Yang penting dia tahu siapa ibunya, terus kalau setiap liburan dia ke sini, jadi cukup sih kalau itu kayaknya. Pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan berita yang lebih seru lagi, tentunya hanya di GoSpot. Pemirsa, jika seorang sutradara film membicarakan mengenai perkembangan intelek seorang anak, kira-kira jadinya seperti apa ya? Nah, jika Anda penasaran, simaklah penuturan Yose Purnomo yang membicarakan mengenai perkembangan intelek seorang anak, yaitu anak semata wayangnya sendiri, Keitaro. Inilah GoSpot. Anak adalah segala-galanya. Pasti begitulah perasaan semua orang tua jika ditanya tentang kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Jose Purnomo pun demikian. Sampai-sampai Jose mengaku tidak ingin terlalu mengatur anaknya agar kelak mengikuti bakat seni kedua orang tuanya. Maklum, Keitaro, anak laki-laki yang akan berusia 2 tahun di bulan Oktober nanti ini, memiliki ayah yang kerjanya sebagai sutradara film dan ibu yang kondang sebagai seorang penyanyi. Nanti waktunya lah gitu ya, waktunya nanti akan menentukan sendiri saya kira. Tapi memang kalau kelihatannya suka menyanyi yang pasti gitu ya, cuman ya nggak tahu lah, mungkin anak kecil semua juga suka nyanyi, nggak ada perbandingannya gitu, nggak tahu. Jadi ya kita lihat nanti lah. Karena gue juga jadi waktu dari kecil juga nggak pengen diatur gitu sebenarnya. Karena dulu dituntut menjadi apa, gue dituntut menjadi apa, sekarang gue menjadi apa, rasanya alhamdulillah gue mencapai apa yang gue ingin capai dengan cara gue sendiri gitu, tanpa ada orang tua menyuruh gue menjadi apa atau mendidik gue jadi apa gitu. Jadi gue coba insya Allah juga bisa begitu terhadap anak gue gitu. Kendati tidak berusaha menjuruskan bakat Keitaro pada bidang musik atau film, tentu saja pengaruh ayah dan ibunya sedikit banyak melekat pada diri Keitaro. Peralatan musik ada mic ada, terus ada artinya juga artinya kita kan suka dengerin CD, dengerin apa segala macam. Ya itu yang dia ikut gitu loh. Jadi ya dengernya juga bisa denger Iwan Fals gitu loh. Ya ikutin lagunya, lagu yang ikutin lagu kayak gitu. Jadi itu yang exposure kita terhadap anak itu untuk musik memang mungkin lumayan tinggi, cuman nggak tahu perbandingannya nggak ada kok. Mungkin lewat 3 tahun, umur 5 tahun mungkin baru exposure-nya penting. Tapi kalau sekarang nggak diajarin apapun masih belum ada artinya gitu. Kan umur udah 3 tahun, 4 tahun diajarin piano, nah itu mungkin efektif gitu ya. Seperti penuturan Jose, musik nampaknya lebih mempengaruhi Keitaro. Mungkin saja karena Keitaro lebih sering berinteraksi dengan Lucy. Akhirnya bakat itulah yang sekarang terlihat. Ngomong-ngomong, sepertinya Jose jarang sekali tampil bertiga dengan Lucy dan Keitaro. Apa tidak takut digosipkan sedang tidak akur? Lantas bagaimana reaksi si kecil jika orang tuanya jarang berkumpul bersama? Seperti saat GoSpot bertemu dengan Jose dan Keitaro, namun minus Lucy. Biasanya kita jalan bareng sih ya, jadi mungkin nggak terlalu ini buat dia hari ini yang nggak terlalu miss gitu ya. Karena tadi pagi masih ketemu, tadi siang ketemu, cuman sekarang kan Lucy ke Surabaya, ini baru lagi dalam perjalanan ke sini. Ya missnya belum terlalu lama gitu, nggak nyampe 1 harian dia kehilangan gitu. Jadi mungkin nggak nyari-nyari kalau sekarang. Indah dan Dewi, anak almarhum Edi Sud dari istri pertama, duduk berdampingan bersama Eka dan Eti, buah hati almarhum Edi Sud dengan Ice Tresnawati. Sebelum Edi Sud meninggal, pasca perceraiannya dengan Ice, pemandangan seperti ini sangatlah langka. Anda tentu ingat, perceraian tersebut sempat mencetuskan pertikaian di antara keempat anak Edi tersebut. Sungguh tragis, kematian kembali mempersatukan mereka. Almarhum bapak itu terakhir sempat tercetus, ingin sekali lihat anak-anaknya itu rukun gitu loh. Ada perasaan senang juga bisa begini lagi. Tapi ada sedih juga. Kenapa kok bisa kumpul gini pas papa udah nggak ada? Itu aja. Ya kalau aku sih, kadang-kadang kalau di rumah ngeliat foto papa sama aku ada gitu, aku suka nangis sendiri. Tapi aku satu sisi juga harus ikhlas kan. Mengapa Ice tidak hadir dalam tahlilan ini? Mama kemana kak? Ke Singapura ya? Iya ke Singapura, sekarang jam 8 baru landing. Rencananya mau nyusul ke sini. Kan kemarin juga udah tahlilan di rumah tanggal 24 itu.
Edisut telah tiada, namun cita-citanya untuk membangun sebuah masjid di tanah kelahirannya takkan sirna bersamaan kepergiannya. Sudah sampai mana perkembangan pembangunan masjid tersebut? Sampai saat ini ya karena menunggu penjualan rumah, karena kan uang masjid itu diambil dari penjualan rumah itu sendiri. Jadi ya selama rumah itu belum terjual.